curiga tuh. Ngapain harus curiga? Saya mudah percaya sama dia. Jangan-jangan dia tuh pacaran lagi. Ya enggak lah, saya mah enggak curiga. Jangan-jangan saya curiga kamu tidak normal. Justru saya mah pengen hidup saya bebas, enggak banyak pikiran. Kenapa sih kamu malas-malasan kayak gitu? Nanti kalau udah sakit hati baru tahu rasa. Enggak, Jen, enggak. Kamu Ya mah. sudah. Hah? Masalah apa nih? Curiga? Saya lihat ceweknya dia itu jalan sama orang lain, tapi Enggak, saya pengen jalan sama. Tapi yang saya tahu dia mah bebas. Bebas Kalau apa? mau curi-curi Bebas lah, kita mah. percaya lah gitu. Iya, ngapain harus curiga ya? Hidup kita nggak bebas. Tuh, Oke, baik. kita udah curiga. Curiga ya. Tema kita mau bahas curiga hari ini ya. Bro sis, curiga adalah sifat atau sikap yang muncul karena hilangnya kepercayaan terhadap seseorang. Namun, yang perlu dipertanyakan apakah perlu curiga itu atau sama sekali tidak. Baiklah bro sis, jumpa lagi bareng saya Asli Fatwa. Tentu saja kita masih di acara Debat Usil. Jangan usil kalau asal. Bro sis, sekarang mari kita dengarkan apa sih persepsi dari kedua kubu ini tentang curiga. Saya mau mulai dari Mang Jejen. Ya, jadi begini. Menurut Mang Jejen, menurut Ya. Mang Jejen curiga itu perlu apa? Perlu lah, perlu. Masa kita tidak maksudnya tidak curiga terhadap orang asing yang tidak kenal, misalkan ya tiba-tiba misalkan puntang kuling apa puntang kuling? Para wiri dong ya. Dan ya kita harus waspada lah, tapi juga jangan berlebihan. Yang penting tidak menuduh, tapi curiga boleh. Curiga boleh ya. Curiga itu adalah cerminan dari kewaspadaan kita. Menurut saya sih curiga itu saya tidak setuju dengan yang namanya penting itu curiga atau curiga itu penting tidak. Buat saya tidak penting. Ya. Kenapa? Karena begini, artinya ketika kita memberikan sesuatu sikap curiga terhadap seseorang, berarti kan kita hidupnya tidak tenang. kita harus selalu berpikir. Bukan masalah tidak tenang. Ya, tapi kan memang begini, artinya saya lebih memastikan bahwa apapun yang terjadi ya sudahlah. Ya, artinya bukan hidup tenang, tapi kita harus waspada. Harus waspada kan? Iya begini Kang Jejen, saya pengalaman nih waktu itu keluarga saya udah curiga ya. Di depan rumah tuh ada kendaraan yang bolak-balik. Saya nggak merasa curiga karena saya tahu itu teh setum. Itu salah kan curiga. Kenapa Anda tidak curiga? Karena sudah mengetahui bahwa itu teh setum. Bukan begitu, cuma saya orangnya pengen hidupnya bebas gitu, nggak banyak pikiran. Coba Mang Jejen sekarang kan apa penyakit Mang Jejen sekarang? Curiga. Pasti nggak tenang hidupnya. Nggak tenang Ya, hidupnya. tapi maksudnya gini, curiga itu memang tidak harus berlebihan, tapi kecurigaan itu kita harus ada karena menunjang untuk kewaspadaan kita. Oh, betul. Itu satu ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan dia terus mepet, wajar kita curiga karena kita untuk waspada. Nah, kalau kita tidak ada kecurigaan, maka kita akhirnya terhipnotis misalkan. Mungkin ibu pernah trauma atau begitu ya? Kalau curiga sama seseorang. Saya selalu curiga. Kalau saya enggak. Tapi tidak berlebihan. Saya positif curiganya. Bahkan untuk mencurigai pasangan itu tidak? Enggak, kalau saya udah percaya. Berarti Anda tidak mencintai 100% terhadap pasangan Anda. Justru saya mencintai. Kenapa Anda tidak Ya. curiga? Artinya sudah percaya. Itu artinya begini, Atau ibaratnya memang melakukan sesuatu yang agak sedikit tidak proper tidak pas. Saya emang enggak. Terlalu pas ya? pasrah justru dengan menghilangkan kata curiga itu kita lebih pasrah. Iya. Silakan apapun yang terjadi kita sudah nerima. Gitu. Nah, yang namanya waspada, berhati-hati itu beda dengan curiga. Iya. Ya kan, ketika kita ada sesuatu hujan, kan kita hati-hati hujan, itu kan beda dengan curiga. Iya. Waspada hujan, itu beda dengan curiga. Iya, jadi benar konteks nggak? kalimatnya berbeda. Ini beda. Kita kan yang bahas kita kenapa harus kehujanan. Maksudnya gini, Kan tidak di dalam sebuah kata curiga itu Ya. ada waspada. Ada. Di dalam sebuah kata Berarti tidak itu curiga, berhubungan dengan makhluk lagi, dengan manusia. Ya, seseorang. ya, Dengan seseorang. di dalam sebuah kata tidak curiga yang tadi Anda utarakan itu Ya. ada kata percaya. Nah, akhirnya waspada dengan percaya, curiga dan tidak curiga, gitu ya. Ya. Nah, yang harus kita imbangi ini adalah selebihnya bahwa curiga itu kita tidak harus berlebihan, intinya. Tapi Betul. curiga itu harus tetap Harus ada, punya. Ya. harus tanamkan.
Karena apa? Ya, Untuk nggak memberikan ditanamkan, sebuah usah kewaspadaan gitu memang kan. pohon singkong ya ditanam gitu. Ya kalau anak punya pola tidak curiga, rasakan aja. Pola itu adanya di tukang jahit. Pola itu. Dari kompak. Terus sekarang senang musuh aing. Dipegang kamu tuh diberitahu itu harus menggugu atuh. Enggak, kalau saya tuh orangnya memang tidak curigaan. Bahkan Tidak. waktu itu ada orang gila masuk ke rumah, saya suguhin, saya kasih makan. Saya kira Mbak Imom, ternyata orang gila. Nah itu kan berarti kita curiga. Ya tapi kan tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tapi kan istri anda curhat ketika ada orang gila ke sana, aduh saya hilang TV sok. Itu kan akibatnya. Nggak apa-apa, saya beli lagi harta titipan, Bu. Kita ini lebih pasrah. Iya. Segala sesuatu kita sudah menyerahkan apapun yang terjadi. Biarkan itu terjadi apapun. Iya. Misalkan ada orang mencela kita, kalau memang tidak ada ilmunya tidak akan celaka. Kasihannya orang curiga aja, kasihan. Bingung orang itu banyak masalah gitu ya. Sebenarnya saya curiga juga sama kalian, gitu ya, sama Saya curiga anda. anak-anak itu Curiga. dia punya pikiran. Tuh kan, seperti itu. Berarti Kita mah hidup tenang. negatif ya ini. Ya, hidup Kita negatif. bilang nggak punya pikiran enak aja. Kita mah nggak punya apa-apa. Karena gini, dengan kecurigaan kita bukan tidak hidup tenang, kita juga tenang. Dengan artinya ada kewaspadaan, gitu maksudnya. Betul, tapi menurut saya sih memang curiga itu lebih ke konotasinya adalah negatif. Kenapa? Karena berpikiran orang akan jahat. Ya, betul. Berpikiran orang akan mencelek kita. Kalau misalnya polisi mencurigai itu Ya itu kan berarti orang jahat. Bukan, Mencurigai. bukan sama. Ya, tapi kan Bukan seperti itu. Mencurigai Saya- itu konotasinya negatif. Iya. Artinya ketika polisi mencurigai seseorang itu kan ada hubungannya dengan kriminalisasi atau hubungannya dengan korupsi, apapun itu yang Iya. terjadi dengan hubungan dengan polisi. Iya. Ya kan? Itu udah diteliti ya. Ya, karena gini, kosakata curiga itu bingung ketika harus ada kosakata yang Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Kamus besar yang Apa sih Indonesia. kosakata? Ini dalam hati saya. Saya mah tidak curiga lah sama seseorang. Saya mah curiga Anda tidak setuju dengan pendapat yang tadi barusan Anda omongkan. Saya setuju. Setuju. Curiga. Kenapa kamu suka membongkar seperti itu? Karena gini, yang namanya manusia itu kan harus pasrah. Ya. Tapi kan kalau ada kecurigaan masa harus pasrah, gitu kan? Pokoknya Wajar. sama tidak curiga ya. Tidak Saya curiga. tenang, hidupnya tenang. Tenang. sekali nggak boleh curiga. Hidup itu Anda tenang, tidak curiga kalau sepatu ini milik Anda? Enggak, saya mah masa milik saya seperti itu. Padahal ya. Padahal jujur ya kan? Iya. Ya, Ini gitu. dikasih di Pak Haji ini. Biarin. Biarin. Saya tidak curiga. Tidak curiga sama saya. Ngapain harus curiga? Karena Mang Jajan ngambil sepatu Mang Koko. Biarin. Kalau sudah rezekinya Sudah dikit silakan aja, nanti juga dosa tanggung sendiri ya. Berarti kan Anda tidak pasrah kalau begitu. Pasrah. Pasrah. Biarkan Memasuk saja kalau biarkan memang saja. sepatu itu miliknya. Milik saya, terus dipakai sama Gini dia. aja. Sok aja. Gini aja, curiga itu jangan lebih ke mendekati hal-hal yang negatif. Itu aja. Jadi Contoh. curiga. Contoh. Curiga itu kita menilai artinya apa? Curi-curi pandang. Ri artinya? Ri, ribet amat sih. Nah, Enggak. Berarti ribetnya curiga terlibat. Ya, ribet amat sih. Yang enggaknya apa? Enggak. Nggak usah gue pikirin gitu kan. Ya, kita. Ya kita, nggak usah gak pikirin. Ngapain? Terima kasih sudah mendengar. Kasihan aja jalan. Makan ya. Iya. Maksudnya gini, Dia itu ke kan bapak lainnya ini. secara persiapan itu kan secara harfiah, ya. Iya. Secara harfiah. Oke. Kalau secara konotasi Iya. itu adalah ada waspada. Iya, berarti kan Was, negatif. Awas, pak, pada. Iya. Nah, itu pada siapa? Ya. Pada Anda. Ya. Tenang hidup. Tenang gitu. Ya, terlepas dari tenang dan tidak tenang, yang penting kita sudah waspada. Kenapa kita dicurigai? Jadi Apa begini, maksudnya? curiga itu untuk berjaga-jaga, waspada. Memangnya kita Jangan hansip sampai- ya, kita menjaga-jaga apaan? Emang udah ronda. Jangan sampai terjadi sesuatu pada diri kita. Gitu. Ya berarti kan itu konotasinya negatif. Bukan negatif, waspada. Waspada itu kata-kata saya bilang tadi, Was waspada. itu awas, Pak. Pak itu bapak, Dah, itu. dah apa ya? Sebenarnya antara hati-hati dan curiga itu jauh. Jauh. Misalnya kita melihat tiang listrik nih. Orang curiga. tiang listrik. Harus hati-hati misalnya. Masa tiba-tiba karena orang curiga jalan lagi gitu kan. Kalau saya gini ya, melihat dari sebuah konotasi yang positif, curiga itu kata Cegantini ya. Tahu Cegantini? Tahu. Apa ya? Oh, kamu udah dapat bocoran berarti ya? Kacau. Enggak kan, kita Kacau. teman
lihat ini dalam beberapa episode. Itu ada kan ada id, ada ego ya. Nah, itu istilahnya kita itu mah ada sosiologi dulu, Pak Abi. harus bisa menempatkan kecurigaan yang memang tidak berlebihan. Ya. Nah, untuk apa kita curiga? Untuk kita bisa berjaga-jaga, betul kata Bang Jen. Nah, betul memang tadi. Kalau kita selalu pasrah, ngejahit misalkan, aduh harga lepis misalnya mahal. Disimpan gitu kan di luar. Kalau Anda ngerasa tidak sayang, berarti Anda tidak menyimpan barang itu di luar. Jadi itu ada kecurigaan, takut ada yang ngambil, ada Kalau saya sih lebih pasrah. Artinya Saya ada tempatnya, Iya. menjemur, disimpan di situ. Iya. Kalau sudah rezekinya saya, berarti akan balik Oke, lagi. baik. Itu menurut persepsi kubu kiri, menurut persepsi kubu kanan juga seperti Yeah. itu. Kita simpan baik-baik juga dulu persepsi masing-masing. Yeah. Persis, kita akan kembali di segmen berikutnya, tentu saja dengan menghadirkan pakar psikologi yang akan membahas dan menggali tentang curiga lebih lanjut. Enggak. karena kubu itu ya banyak Benar, ketidaktenangan. ini udah memanggil itu. Saya curiga kamu itu. Jangan Lucio, Jangan Lucio, kalau asal. Proses kembali di segmen berikut. Sudah hadir di sini Cik Gantini seperti yang saya janjikan tadi. Ya. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi soal curiga ini ya, Cik Gan ya. Oh. Selalu dibantu dong. Udah tahu temanya. Ya, itu kan bahasa curiga itu kan sebuah sikap berarti. Iya. Sikap atau sifat itu. Pikir, berpikir, Berpikir. pola pikir. Pola pikir. Nah, ini kan ada apakah memang di sini kan kita lagi bahas tentang yang namanya curiga. Penting nggak sih sebenarnya curiga itu? Bahaya. Bahaya. Oke. Bukan penting, kalau penting kan harus diadop dan harus dipertahankan dalam diri. Jadi tidak ada sisi positifnya sama sekali. Sama sekali tidak ada. Jadi bahkan untuk gini, kalau menumbuhkan secara kewaspadaan kita sendiri. no, kalau kewaspadaan hati-hati, kalimatnya take care, bukan curigation. Yang suka diserang itu serang teker. Take care, nama. Ini memang agak sedikit blunder ya curiga ini ya. Ya, jadi Oke. gini, secara psikologisnya curiga itu muncul dari seseorang karena dia kurang percaya sama orang Ya lain. betul, di situ ya. Ya, kurang percayanya bisa macam-macam penyebabnya. Apakah karena dia punya pengalaman hidup yang tidak enak sehingga akhirnya mencurigai orang? Ya betul, tidak enak hidup dia. Ya. Atau terlalu sering dibohongi. Sering dibohongi, dia pernah punya bisnisnya percaya sama orang. Yang matchin. Ya, kurang mecin. Atau terlalu banyak mecin, jadinya nggak enak gitu ya. Terus akhirnya dia merasa tidak bahagia. Tidak bahagia, insecure, terus akhirnya saya jadi curiga, dia mau ngapain gitu? Dia mau ngapain? Nah itu muncul karena ketidakpercayaan. Tidak percaya karena masa lalu yang tidak bagus. Otomatis orang yang tidak punya masa lalu tidak bagus, yang bagus itu nggak akan curiga. Atau dia pernah diposisikan tidak dipercaya orang. Bukan karena dianya tidak kompeten, tapi orang yang melakukan ke dianya memang orangnya curigaan. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini ada di satu kumpulan masyarakat Ya. yang memang ada misalnya menemukan satu individu yang tingkah lakunya memang kadang mencurigakan gitu. Banyak kan hal-hal seperti itu yang ternyata dia adalah misalnya seorang gembong narkoba dan sebagainya. Nah itu curiga seperti apa sih itu? Kalau di Curiga umum seperti tuh apa? ya, kalau kalimat mencurigakan itu sebenarnya Mencurigakan. lebih tingkah laku yang agak menarik perhatian. Mencolok. Jadi mencolok Jadi berbeda. konotasinya negatif berarti. Negatif. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini aset curiga itu bagus untuk kita berhati-hati pada orang. No. Berhati-hati pada orang itu bukan curiga, tapi kita untuk menjaga diri. Akhirnya kita mencurigai supaya kita terjaga. Bukan alasan. Bukan alasan, tapi berhati-hati pada orang supaya kita terlindungi, itu lebih tepat. Oke, tapi kalau kita memelihara rasa curiga itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, karena Artinya, pada saat kita sudah kalimat curiga itu sudah kita nggak percaya. Tapi Percaya. Kalau kerja aja gini ya, bisnis, saya leader, saya manajer, saya curiga, saya punya tim banyak, saya curiganya nggak usah parah, curiga dia nggak bisa selesai. Jadi ditungguin itu kerjaan timnya. Benar. Nah, tapi ini loh, Apa? tapi ini sebenarnya tapi maksudnya
gini Ce, curiga juga boleh sebetulnya menurut saya gitu ya, tapi hanya untuk diri kita sendiri, untuk menjaga kewaspadaan. Iya, sok aja kamu Tapi aja, tidak nggak akan apa-apa. berlebihan. Sendirilah kamu aja, nggak apa-apa. Lah. Kalau gitu mah. Curiga ke diri lebih bahaya lagi. Bukan maksudnya bukan untuk curiga ke diri, tapi curiga kepada orang lain, tapi hanya untuk diri kita untuk waspada. Boleh nggak Ya, seperti itu itu? namanya bukan curiga, Artinya? lebih ke hati-hati. Hati-hati. Hati-hati untuk lebih ke memperhatikan, menganalisa. Nah, itu. Jadi bisa melihat ada Kang Koko, saya baru kenal nih, saya nggak mau dong dibohongin Kang Koko di PHP gitu. Oh, Jadi saya Kang Koko ngomong apa nggak langsung Dianalisa saya dulu. analisa dulu. Bukan Terus curiga. bahkan kita mencari tahu Kang Koko tanya ke Kang Linda Kang Koko kayak apa sih? Tapi aku Itu kan positif, tapi Ya. kalau curiga apa sih lu? Oh, Kata gua, gitu. apa sikap yang Nanti gue lagi nggak butuh teman. Nah itu curiga. sikap yang terrefleksi itu Ya, berbeda dengan berbeda. hati-hati. Sikapnya berhati-hati itu lebih menjaga dan tetap nyaman buat orang. Berarti- Kalau orang curiga tuh lebih akan menjauhkan keharmonisasian. Berarti kalau begitu kita harus membuang rasa curiga itu. Membuang, Bentar. Dibuang. dibuang. Berarti Nggak pada boleh. dasarnya setiap manusia itu memiliki Karena ada ada indikasi. inisiasi. Jadi gini, Apakah semua orang yang tidak memiliki indikasi yang trauma, sering dibohongi dan segala macam, itu kemungkinan untuk tidak memiliki rasa curiga itu ada? kalau tidak pernah mengalami, tidak diperlakukan apa tidak ada. Tapi saya rasa semua orang pernah mengalami Ya. rasa. Mungkin diciptakan kata curiga itu Kecuali- biar ada di manusia gitu ya. Iya kan? Kucing gitu. Iya kan? Ada betul diciptakan ada Ada kata curiga. Itu diadaptasi dari memang sikap yang timbul Iya. karena Sikap timbul karena ada sesuatu, misalkan dia ngalamin hidup dia atau dia diperlakukan. Oke. Waktu kan kecil ya, masih kecil. Ayahnya itu selalu gini, kamu ngapain itu? Curiga. Lagi belajar, itu ayahnya mencurigai kan? Kamu ngapain itu? Lagi belajar, ayah bohong. Mana ayah? Itu sebenarnya udah memberikan modeling ayahnya nggak percaya saya. iya anaknya kayak ini nih. Iya, percaya. Ayahnya nggak percaya gitu. Iya. Nah itu. Gelisah hidupnya. Gelisah. berikan Gelisah, pola gelisah. itu sama Ya orang. mengerti lah saya. Apa? Ya dulu polanya seperti itu. Iya. Jadi memang hati-hati kita kalau bukan sebagai orang tua, kalau yang tadi hati-hati itu adalah ketika kita melihat tadi ya Teh Eci nanya itu apa sih lagi ngapain dia, kan kita kalau kalimat umum itu kita harus curiga sama dia, bukan hati-hati lihat kamu lagi ngapain nak lagi ini, terus udah gitu benar padahal itu kan sebenarnya Make sure ya. ya. Tapi kalau curiga masa sih coba sini lihat kayaknya nggak mungkin deh. Nah, berarti- Itu diulang-ulang Oke, memunculkan orang jadi tidak trust sama orang, apalagi kalau tumbuhnya dari kecil. Dan makanya itu yang tadi bilang mungkin saja tidak terjadi kalau pola asuhnya baik, tapi kalau dari kecilnya seperti itu walaupun udah gedenya dia tidak pernah disakitin orang lain Tapi tapi karena jadi muncul membekas. kayak gitu karena pernah dapat perlakuan Atau seperti itu. bahkan ketika kecil tidak mendapat perlakuan seperti itu, tapi ketika Besar tumbuh mengalami. dewasa lingkungannya membuat mengkondisikan begitu jadi tumbuh. Oke, berarti kalau begitu kita tidak boleh memelihara rasa curiga itu. Nggak boleh. Kemudian kalau ada orang yang memang Kalau kucing nggak boleh dipelihara ya. Sama tuyul ya. orang yang mempunyai sikap curiga berlebihan, bagaimana Paranoid itu, oh itu Paranoid, bisa itu kan gejala paranoid, sakit jiwa itu. sakit jiwa. Ya kalau paranoid Terus itu bagaimana kategorinya udah. cara menghadapi orang tersebut? Benar ini ada Ya, apa-apa. kalau menghadapi orang yang parno yang udah sedikit-sedikit itu kita harus lebih meyakinkan dia. Gak boleh dihindarin justru, gak boleh diiniin. Itu kan dia semakin curiganya semakin tinggi. Iya. Jadi harus dideketin. Nah, misalkan Kang Koko curiga terus sama saya. Sini-sini, apa sih yang bikin kamu curiga? Terus aku ceritain. Sini di bawah saya. Semakin curiga semakin ya. Ya, nah, jadi harus dibikin nyaman dia karena orang yang curiga tuh lagi tidak nyaman Dia dengan dirinya. insecure ya, Insecure. sebetulnya ya. Saya tidak nyaman dengan kamu, saya tidak nyaman dengan diri saya. Akhirnya ekspresinya saya jadi membatasi diri. introvert Gitu. gitu. Jadi membatasi diri, menarik diri. Kayaknya kamu ngapain sih tuh? Gitu. Kalau sebaliknya, misalkan ketika kita berada di sisi kita yang mempunyai rasa curiga berlebihan, Istighfar. istighfar lagi. Ya. Oke. Nah itu Nah, itu kan, makanya salah satu cara. Kamu- Artinya ada cara, ada sikap Kalau di lagi nggak? psikologi itu udah sakit jiwa masuknya, udah Mental disorder mental, atau- ya udah termasuk paranoid itu udah mental disorder. Kalau di agama itu berarti sudah kotor hati. Kalau balik ke agama, gunakan ke agama, berarti obatnya apa? Istighfar. Berarti kita Jadi sudah harus tidak. jagalah hati itu. Nah kayak misalnya jagalah hati gitu kan kata Aing, jagalah hati, jangan kau kotori. Nah kotori dengan cara mencurigai itu udah mengkotorin. Oke.
Padahal misalkan kayak Kang Koko datang ke saya, "Ce, aku mau ini dong main ke rumah Cece." "Ngapain sih Kang Koko? Ngapain ke rumah?" Padahal Kang Koko mau ngasih uang. Iya. Atau mau ngasih Jadi buah-buahan. nggak masuk berarti. Jadi kadang Istighfar lah kalian. Enggak, kadang ini itu juga masalahnya orang juga takutnya jangan salah persepsi. Salah persepsi di sini dengan ada kosakata nama curiga, gitu ya. Iya. Jadi kadang hal yang wajar gitu ketika ada orang asing yang datang ada rasa curiga, Iya. makanya karena untuk waspada itu. Itu namanya waspada. Bukan gitu ya. curiga. Kan orang berarti. umum itu kan membahasakannya umum seperti simpel kayak Berarti dia mah pemarah sana. Iya. Dia mah tukang dia mah tukang marah Berarti wae. kata curiga Bukan itu tidak ada. dia mah emosian sana. Kadang emosi itu di semua orang punya emosi. Emosi ada positif ada negatif. Nah, kalau yang marah berkepanjangan terus dia ngomongnya nggak benar itu kan emosi negatif. Kalau dia misalnya saya sayang sama kamu, saya marah pun ngomongnya bahasanya positif itu pun emosi. Nah, sama kayak gini, patutlah curiga pada orang baru. Bukan, waspadalah. Oke, berarti kita harus memisahkan antara kata curiga Nah, dan itu hati-hati. artinya. Bukan karena curiga baru kita waspada. Beda itu. Istighfar lah kalian. Nah, ini kenapa kan kita juga menghadirkan pakarnya di sini. Iya. Jadi kita Iya. selama ini jangan Meluruskan. sampai Luruskan. terjebak. Biar kalian Atau istighfar. salah penggunaan istilah aja. Sebenarnya di Pemahaman umum, dari di umum tuh lebih karena pemakaian istilah kurang pas makainya. Iya, iya. Jadi Iya, iya. dia mah emosian. Iya. Pas saya tanya emosian kayak gimana, ya dia mah emosi yang dikit-dikit budak pula. Yang kan jangan cari orang emosi. Ya, terima kasih Cedek, saya sudah lewat hidayah. Semoga. Jadi, Ya. oke, jadi artinya kita harus yang saya bilang tadi curiga, waspada, hati-hati. Ya. Itu berbeda makna berarti. Betul. waspada Baik. kalau hati-hati waspada itu kayaknya harus. Take care sama waspada habis sama. Betul. Take care. Take care sama Pais Peda beda. Curiga itu memang harus Iya, take care. jauh-jauhan. Oke. Karena kalau kita nanti terus-terusan memegang curiga, Iya. jangankan kita punya teman, kita dengan diri kita pun nggak nyaman. Oke. Nah, Istilahnya. Orang contoh aja, orang curiga ya, Iya. ngelihat ada yang baru, nggak usah jauh-jauh lah. Curiga pada saat ada corona, orang ada jatuh di jalan, curiga nih kayaknya curiga. corona. Dijauhin. Udah jauh, udah tahu jatuh. Dijauhin, Makanya nggak ada yang dijauhin, mau. kabur. Astagfirullah. Nah, Karena curiga. Berarti dalam padahal situasi kita belum tahu Ya. dia bukan corona, mungkin dia pusing, hipertensi apa tiba-tiba. Tapi karena curiga ini terbawa situasi corona, Iya. akhirnya menyamakan. Efeknya negatifnya kita bersikap menjadi irasional, Irasional. gitu. berarti saya dalam ruang lingkup kehidupan dan kondisi bahwa nama curiga itu memang Negatif. negatif ya, tapi di sisi lain mungkin harus ada kewaspadaan. Nah, Iya, itu kan waspada sama hati-hati, Mbak. Iya, itu kan lampu hijau, lampu Iya. merah, lampu kuning. Istighfar lah kalian. Jadi kesimpulannya hari ini tentang Ya, jadi curiga. Tuhan Sis, kembali kondisi apapun, sejelek apapun situasi kita, lingkungan kita sejelek apapun berilah respon yang positif. Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu negatif sehingga kita bereflek action yang negatif yang membuat diri kita menjadi tidak bahagia. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan. Terima kasih sekali. Saya bahagia. Kita mah tenang. Istighfar. Kalau saya mah udah takut gila ya. Makanya kan jadi istighfar, ada hikmahnya. Tuh kan. Dapat hidayah. Nah, terima kasih ya sudah memberikan hidayah Iya. karena yang tumbennya baru hari ini ya. Karena di sini saya harus pasrah mengalah. Tapi Pada memberikan episode ini saya mengalah. tapi ada esensi yang diterima bahwa curiga dan waspada itu dua hal yang berbeda ya, yang Oke. kita pegang ya. Oke, terima kasih Bro Sis sudah menonton ini, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di debat sosial episode berikutnya. Sampai jumpa. Jangan kasih Leo.